wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afla Fidatul Absyuri. Nama saya Nelas Manadia. Nama saya Nur Masita dari kelompok 5. Nama saya Nirmala dari kelompok 5. Nama saya Nasra Fatir dari kelompok 5. Dalam arti sempit, secara konkret, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi barang atau jasa. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terjadinya hubungan tawar-menawar barang atau jasa sehingga terbentuklah harga. Pasar dan bentuk pasar menurut sifat atau barangnya. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar konkret yaitu transaksi dilakukan secara tunai, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata, penjual dan pembeli bertemu langsung. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri pasar abstrak yaitu penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilakukan oleh rasa saling percaya. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contohnya saja, dan transaksi dilakukan dalam partai besar. Bentuk pasar berdasarkan luas wilayah kegiatannya. Berdasarkan luas wilayah kegiatannya, bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi pasar regional, pasar internasional, pasar lokal, dan pasar nasional. Pasar regional adalah bentuk pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Biasanya pasar ini terbentuk dalam wadah kerja sama regional. Contoh misalnya AFTA. Yang kedua yaitu pasar internasional. Pasar internasional adalah jenis bentuk pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh negara di dunia. Produk-produk yang dijual di pasar jenis ini merupakan komoditi yang dibutuhkan masyarakat dunia. Contoh pasar kopi di Brazil, pasar Wall di Sydney, Australia. Tiga yaitu pasar lokal. Pasar lokal adalah bentuk pasar yang pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu saja. Barang yang diperjualbelikan di pasar lokal adalah barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Contoh misalnya pasar Klewer di Solo, yang mayoritas pedagangannya menjual kain batik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pasar nasional. Pasar nasional adalah bentuk pasar yang daerah pemasarannya mencakup satu negara. Barang yang dijual adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut. Selanjutnya adalah bentuk pasar berdasarkan organisasi, hubungan atau pasar antara pembeli atau penjual. Berdasarkan organisasinya, pasar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Persaingan sempurna atau perfect competition market adalah pasar yang dimana memiliki banyak pembeli atau penjual, sehingga harga tidak dapat ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. Ciri-ciri dari persaingan sempurna adalah: pertama, pasar dapat dimasuki tanpa hambatan; kedua, memiliki penjual atau pembeli yang banyak; ketiga, tahuan pembeli atau penjual tentang pasar sempurna; keempat, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition market adalah pasar yang dimana pembelinya lebih banyak daripada penjual, sehingga di dalam pasar hanya memiliki satu atau beberapa penjual saja. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu: 1. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar; kedua, penjualnya yang sedikit; ketiga, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas; keempat, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Namun dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat lagi bentuk-bentuk pasar. Yang pertama,
pasar monopoli, yang kedua pasar duopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah pasar monopolistik. Pasar monopoli adalah pasar yang sepenuhnya dikuasai oleh penjual. Penjual mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kemauannya, baik dengan harga, volume, tempat, maupun waktu pembelian barang yang dijualkan. Dikarenakan penjual tidak memiliki saingan, sehingga mereka dapat mengurangi atau menambahkan harga dengan cara mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Contoh pasar monopoli ini terdapat pada PLN Indonesia yang menguasai listrik yang ada di Indonesia. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu: pertama, memiliki satu penjual namun memiliki banyak pembeli. Dua, harga ditentukan secara sepihak oleh penjual. Yang ketiga, tidak ada barang yang menggantikan barang yang diperjualbelikan secara sempurna. Yang terakhir adalah adanya halangan kuat bagi penjual baru untuk memasuki pasar. Selanjutnya adalah pasar duopoli. Pasar duopoli adalah pasar yang dimana penawaran barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contohnya, pada penawaran minyak pelumas yang dikuasai oleh Caltex dan Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli yaitu: yang pertama, memiliki dua penjual namun memiliki banyak pembeli. Yang kedua adalah harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual, baik dengan kesepakatan maupun tidak. Pasar oligopoli ialah jenis pasar di mana ada beberapa perusahaan yang menguasai penawaran atas satu jenis barang. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut harus berhati-hati saat memutuskan untuk mengubah harga, mengubah desain produk atau mengubah teknik produksi. Misalnya penawaran kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Ciri-ciri pasar oligopoli: ada banyak pembeli di pasar, hanya terdapat beberapa penjual. Produk yang diperjualbelikan homogen atau sejenis, bisa juga berbeda namun tetapi memenuhi standar mutu. Ada hambatan bagi perusahaan baru apabila ingin memasuki pasar. Penggunaan iklan yang insentif. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik ialah jenis pasar di mana ada beberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama namun dengan berbagai variasi. Ciri-cirinya: terdapat banyak produsen barang atau produk yang diperjualbelikan sejenis homogen tetapi banyak variasinya. Bentuk pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ditinjau dari waktu penyelenggaraan, bentuk pasar dibagi menjadi 4, yakni pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. 1. Pasar harian. Pasar harian adalah pasar aktivitas jual belinya terjadi setiap hari. Misalnya pasar tradisional di sekitar rumah yang menjual kebutuhan sehari-hari. 2. Pasar mingguan. Pasar mingguan ialah pasar yang dilakukan hanya seminggu sekali. Misalnya pasar minggu. Pasar bulanan. Pasar bulanan ialah pasar yang diadakannya hanya sebulan sekali. Misalnya, pasar yang terdapat di dekat pabrik. Misalnya, pasar ini akan buka bersamaan dengan jadwal karyawan pabrik menerima gaji. Pasar tahunan. Pasar tahunan ialah pasar yang dilakukan hanya sekali dalam setahun. Biasanya, penyelenggaraan pasar jenis ini sekaligus sebagai ajang promosi atau pameran, misalnya pasar Seketen di Yogyakarta dan Solo. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, bentuk pasar dibagikan menjadi 2, yakni pasar barang distribusi dan pasar barang konsumsi. Pasar barang distribusi. Pasar barang distribusi ialah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya pasar modal, sana tenaga kerja, mesin produksi. 2. Barang konsumsi. Pasar barang konsumsi ialah jenis pasar yang menjual barang-barang konsumsi, barang yang bisa langsung dipakai, misalnya pasar pakaian dan pasar buah.